Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julia Safitri dari kelas 28F. Pada video kali ini saya akan menganalisis tentang kesesuaian materi IPA dalam buku ajar tematik edisi revisi 2017 kelas 4 SDMI dengan standar isi kurikulum 2013. Langsung saja. Yang pertama yaitu standar isi pembelajaran tematik SDMI dalam kurikulum 2013. Dalam Permendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi, mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi adalah kriteria ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Penataan standar isi terutama berkaitan dengan penguatan materi melalui evaluasi ulang ruang lingkup materi, mengeliminasi materi tidak esensial atau tidak relevan bagi siswa, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Evaluasi ulang kedalaman materi sesuai dengan tuntutan perbandingan internasional, serta menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Kurikulum 2013 SDMI menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memenuhi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses menjelaskan ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan proses yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sedangkan keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Materi IPA dalam buku ajar tematik SDMI. Buku ajar tematik kurikulum 2013 terdiri dari 2 buku, yaitu buku guru dan buku siswa. Masing-masing buku memuat satu tema, di mana jumlah tema pada setiap kelasnya berbeda-beda. Namun dalam video kali ini, saya hanya membahas materi IPA yang ada dalam buku kelas 4, terdiri dari 9 tema, di mana masing-masing tema dibagi menjadi 3 subtema. 9 tema tersebut yaitu indahnya kebersamaan, selalu berhemat energi, peduli terhadap makhluk hidup, berbagi pekerjaan, pahlawanku, cita-citaku, indahnya keragaman di negeriku, daerah tempat tinggalku, dan kayanya negeriku. Adapun materi IPA dalam masing-masing tema adalah sebagai berikut. Tema 1, indahnya kebersamaan. Tema pertama dari 9 tema yang disampaikan untuk kelas 4 ini dimulai dengan KD 36, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran untuk ranah kognitif, dan 46 menyajikan laporan percobaan tentang sifat-sifat bunyi dan ranah keterampilan. Tema 2, selalu berhemat energi. Dalam tema selalu berhemat energi ini ada 2 kompetensi yang disampaikan, yakni KD 35 untuk ranah kognitif dan KD 45 untuk ranah keterampilan. Adapun KD 35 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir. Dan 45 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 3 memiliki 4 kompetensi dasar, yakni KD 31 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. KD 38 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. KD 41 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. KD 48 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tema 4, berbagi pekerjaan. Kompetensi yang diajarkan dalam tema 4 adalah KD 38, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya, dan KD 48 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tema 5, pahlawanku. Kompetensi dasar dalam tema terdiri dari KD 37, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan, dan KD 47, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Tema 6, cita-citaku.
Tema 6 memuat 2 kompetensi dasar, yakni 32, membandingkan siklus hidup beberapa makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestariannya. Dan untuk keterampilan adalah KD 42, membuat skema siklus hidup beberapa makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Tema 7 memuat 2 kompetensi dasar, yakni KD 33, mengidentifikasi macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Dan KD 43 mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Tema 8 memuat 2 kompetensi, yakni KD 34 menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, dan KD 44 menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Tema 9, kayanya negeriku. Tema 9 memuat 2 kompetensi, yakni KD 35 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 45 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Untuk melihat kesesuaian materi IPA dalam buku ajar tematik dengan standar isi kurikulum 2013, lebih khususnya materi IPA kelas 4, dapat menggunakan tabel materi. Tabel 1 atau kesesuaian materi IPA dalam buku ajar tematik atau edisi revisi 2017 dengan standar isi kurikulum 2013. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap, yaitu kompetensi, menunjukkan sikap ilmiah atau seperti rasa ingin tahu, jujur, logis, kritis, dan disiplin melalui IPA. Mengajukan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana tentang alam sekitar. Melakukan pengamatan objek IPA dengan penggunaan panca indera dan alat sederhana. Mencatat dan menyajikan data hasil pengamatan alam sekitar secara sederhana. Melaporkan hasil pengamatan alam sekitar secara lisan dan tulisan secara sederhana. Dan terakhir, mendeskripsikan konsep IPA berdasarkan hasil pengamatan. Adapun ruang lingkup materinya yaitu bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan yang termuat pada tema 3, daur hidup makhluk hidup yang termuat pada tema 6, perkembangbiakan tanaman yang tidak tercakup pada tema manapun, wujud benda pun demikian, kemudian gaya dan gerak termuat pada tema 7 dan 8, bentuk dan sumber energi dan energi alternatif termuat pada tema 2 dan tema 9, sedangkan rupa bumi dan perubahannya tidak termuat pada tema manapun, dan lingkungan alam semesta dan sumber daya alam termuat pada tema 3 dan 4, dan materi iklim dan cuaca tidak termuat pada tema manapun. Nah, dari tabel yang telah saya bacakan tadi, bisa dilihat bahwa untuk materi IPA di kelas 4 terdiri dari 6 kompetensi yang mencakup 9 ruang lingkup materi pokok, yaitu materi bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan, daur hidup makhluk hidup, perkembangbiakan tanaman, wujud benda, gaya dan gerak, bentuk dan sumber energi dan energi alternatif, rupa bumi dan perubahannya, lingkungan, alam semesta dan sumber daya alam, dan iklim dan cuaca. 9 materi tersebut dikemas dalam 9 tema. Materi bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan termuat dalam tema 3, materi daur hidup makhluk hidup termuat dalam tema 6, gaya dan gerak dalam tema 7 dan 8, bentuk dan sumber energi dan energi alternatif termuat dalam pembelajaran tema 2 dan tema 9, materi lingkungan alam semesta dan sumber daya alam termuat dalam semua tema yaitu tema 5, 6, 7, 8, dan 9, dan materi lingkungan alam semesta dan sumber daya alam dalam tema 3 dan 4. Namun, dari tabel pula dapat dilihat bahwa masih ada materi pokok yang tidak termuat dalam buku tematik, baik dari tema 1 sampai dengan tema 9. Materi pokok yang tidak tersampaikan yaitu materi perkembangbiakan tanaman, wujud benda, rupa bumi dan perubahannya, dan materi iklim dan cuaca. Selain itu, ada beberapa materi dalam tema yang disajikan namun tidak termasuk ruang lingkup materi kelas 4 yang telah ditentukan Kemendikbud dan Kurikulum 2013. Materi tersebut masuk pada tema 1 dan tema 5, yakni materi tentang bunyi dan cahaya. Jika dilihat dalam Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, maka penulisan KD dalam buku guru yang kurang sesuai dengan KD yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti KD dalam tema 1, dalam buku dituliskan tema 1 memuat KD 36 tentang sifat-sifat bunyi dan
Sedangkan dalam Permendikbud KD 36 ini berisi tentang sifat-sifat cahaya. Dalam tema 2 dituliskan KD 35 tentang sumber energi, di mana seharusnya materi tentang energi ini termuat dalam KD 33. KD 34 dan KD 37 dalam tema 3 dan tema 4 dituliskan KD 38, di mana dalam Permendikbud KD IPA untuk ranah pengetahuan sampai KD 37. Tema 5 menuliskan KD 37 tentang cahaya yang semestinya ini ada dalam KD 36. Sedangkan dalam tema 6, 7, dan 8, KD yang dituliskan sudah sesuai dengan Permendikbud, hanya saja penulisannya menggunakan bahasa yang berbeda dengan yang ada dalam Permendikbud, meskipun buku ini sudah mengalami revisi beberapa kali. Ya, itulah tadi sedikit analisis mengenai ketersesuaian materi IPA dalam buku ajar tematik edisi revisi 2017 kelas 4 SDMI dengan standar isi kurikulum 2013. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.